Halo semuanya, nama gue Eka. Jadi di sini gue mau bahas tentang buku The Alpha Girls Guide karya Henry Manapiri. Jadi ini adalah buku ketiganya Om Henry Manapiri, atau biasa disebut di sosmed itu adalah Om Piri. Jadi beliau adalah lulusan sarjana akuntansi di Universitas Padjadjaran yang kemudian bekerja sebagai strategic planning di dunia advertising, yang mana adalah tidak ada hubungannya dengan lulusan atau jurusan akuntansinya tersebut. Oke, jadi ketika gue baca buku ini, perasaan gue adalah benar-benar sangat tertarik dan enjoy banget tentang gaya penulisannya, kemudian tentang isi-isinya, bikin gue merasa tertarik dan penasaran dalam tiap lembar per lembarnya. Bukunya juga ringan, jadi terkesan tidak menggurui ketika kita membaca buku ini. Buku ini juga benar-benar kekinian banget, sehingga ketika gue baca buku ini serasa lagi ngobrol sama teman dan diberikan solusi atas curhatan kita. Kemudian buku ini juga memberikan insight-insight baru kepada gue, jadi gue merasa ada pemahaman dan cara-cara baru yang bisa menambah pemikiran-pemikiran gue dan mengasah keterampilan gue menjadi seorang alpha girls. Jadi buku ini dibagi dalam 9 bab, di mana setiap babnya itu membahas tentang cara-cara kita, bagaimana cara kita bersikap, cara kita berperilaku untuk menjadi seorang alpha girl. Penulis menyajikan alpha learning, alpha exercise, alpha sister says yang sebenarnya ditujukan oleh penulis untuk membuat kita untuk belajar berpikir kritis tentang pemaparan-pemaparan yang sudah dia bahas dalam bab-bab sebelumnya. Kemudian buku ini juga menyajikan kita untuk lebih mendalami apa itu alpha girls, apa itu bagaimana cara berpenampilan, bagaimana cara berperilaku, kemudian cara menempatkan diri dalam pertemanan, relationship, kemudian cara kita bergaul dalam lingkungan pertemanan atau kehidupan sosial. Di sini juga dijelaskan cara itu. Bahkan Om Piring ini sudah menjelaskan juga apa saja kelemahan apabila kita sudah menjadi alpha girls. Dibuka dengan sebuah pertanyaan bahwa penting gak sih perempuan itu harus punya pendidikan tinggi. Nah, dari sini aja gue udah tertarik banget untuk membaca dalam setiap lembar per lembarnya, karena benar-benar menarik ya. Dari awal aja udah dibuka dengan pentingnya pendidikan untuk seorang perempuan. Ada beberapa bagian yang gue suka, lain tentang pertemanan, relationship, tentang pendidikan, tentang karir atau prestasi-prestasi lain, diantaranya yaitu berteman dengan orang yang manipulatif atau menjadi parasit justru hanya akan merugikan dan membuang-buang waktu, uang, dan tenaga kita. Dan seorang alpha girls menggunakan waktunya sebaik mungkin, termasuk di dalam pertemanan. Nah, ini juga merupakan gambaran yang cukup bagus, karena biasanya kita terlalu takut untuk memilih teman yang baik, padahal seharusnya pemilihan teman yang baik itu adalah indikator alpha girls untuk bisa mengembangkan diri dengan baik. Jadi intinya, saat alpha girls asik mengobrol dengan teman-temannya, dia akan lebih banyak untuk membicarakan topik yang sifatnya menambah pengetahuan dan wawasan daripada sekedar membicarakan kehidupan orang lain. Alpha girls tidak akan membuang waktunya untuk pertemanan yang sifatnya hanya merusak kualitas diri. Ada hal yang gue suka juga di buku ini, yaitu halaman 83 tentang relationship. Nah di sini dijelaskan juga bahwa kita tidak perlu untuk mendekati cowok terlebih dahulu, tapi kita perlu mendekatkan diri kepada cowok. Nah, mendekatkan diri di sini artinya adalah menciptakan situasi-situasi yang memudahkan si cowok untuk melihat kamu dan mendekati kamu. Jadi mempermudah peluang mereka untuk bisa mendekati kamu, tapi bukan kita terlebih dahulu yang untuk mendekati mereka. Alpha girls memang tidak mengejar laki-laki, karena itu artinya melanggar kodrat laki-laki yang pemburu, dan juga untuk menyeleksi cowok yang benar-benar ingin mendekati dia. Namun, tidak mengejar bukan berarti alpha girls bersifat pasif. Dia tetap berusaha terbuka dengan mendekati si cowok, tetapi dengan mendekatkan diri ke cowok. Jika sudah mendekatkan diri, si cowok masih juga tidak bergerak, sang alpha girls akan move on. Di sini juga dijelaskan di halaman 137, yaitu jika alpha female menikah, dia akan menikah untuk alasan yang tepat dan waktu yang tepat, karena dia merasa sudah menemukan laki-laki yang bersamanya dia dapat tumbuh menjadi lebih baik. Mereka berdua sudah siap baik secara mental maupun finansial. Dan di sini gue benar-benar insightful banget sih, karena gue berada di usia middle 20
dimana insight seperti ini adalah hal-hal yang perlu gue tanamkan di diri gue sendiri. Di sini juga dijelaskan tentang orang ketiga, gimana cara menghadapi orang ketiga dan pendapat yang bisa membuka pemikiran gue tentang orang ketiga itu ternyata benar-benar dibahas dengan baik oleh Om Piring itu. Di sini juga dijelaskan bagaimana Alpha Girls membangun hubungan yang baik dalam lingkungan pekerjaannya. Di halaman 179 ada Alpha Sister Says, di mana Alpha Girls bukan berarti kamu tidak pernah gagal. Cara kamu bangkitlah yang menjadikanmu seorang alpha. Semangat! Di buku ini juga dijelaskan bahwa mengubah karir di tengah jalan itu bukan sesuatu hal yang tabu. Jadi ketika kita ingin merubah karir atau mengubah karir kita di tengah jalan untuk menjadi berubah di bidang lain atau yang lainnya, itu bukan hal yang memalukan atau bukan hal yang tabu. Jadi berubah karir di tengah jalan, it's okay, dan itu adalah pilihan yang harus benar-benar bisa diyakini bahwa Alpha Girls bisa melakukannya dengan baik. Alpha Girls biasanya tidak pernah merasa lemah atau merasa terpuruk. Jadi mereka akan segera bangkit ketika mereka menemui sebuah kegagalan. Nah, di sini juga dijelaskan tentang The Alpha Look. The Alpha Look ini tentang penggambaran seorang Alpha Girl, bagaimana dia berpenampilan, bagaimana dia berdandan, dan lain-lain. Bagian yang gue suka yaitu, jika kamu tidak terlahir cantik, itu nasib. Jika kamu tidak tampak menarik, itu salahmu. Perempuan cantik belum tentu menarik, tapi cewek yang tampil menarik tidak perlu terlahir cantik. Nah, di sini adalah benar-benar tamparan keras bagi semua perempuan, di mana cantik itu adalah hal yang tidak bisa kita kontrol, tapi berusaha menjadi menarik adalah sesuatu hal yang bisa kita usahakan. Dan berpenampilan menarik adalah salah satu cara kita untuk bisa menambah kepercayaan diri kita menjadi seorang Alpha Girls yang baik. Nah, kemudian tentang cara berpakaian oleh seorang Alpha Girls. Nah, di halaman 241 ada kata-kata yang gue suka juga. Pas gue ketemu Alpha Girls lain, ternyata mereka selain pintar juga cantik. Gue sadar bahwa penampilan itu penting. You have to know how to dress in what occasion. Menurut gue, Alpha Girls harus tahu bagaimana menempatkan diri, termasuk dengan gaya berpakaian. Orang bilang, don't judge a book by its cover. Tapi kenyataannya, gue juga judge a book by its cover. Penampilan kita juga merepresentasikan di dalam kita seperti apa. Di sini benar-benar menjadikan kita menjadi lebih percaya diri untuk kita memperbaiki penampilan kita, cara kita berpakaian dan berdandan sangat berpengaruh terhadap lingkungan, sangat berpengaruh terhadap hal-hal yang membuat kita menjadi lebih baik dan mengembangkan potensi dan karir kita tentang cara pandang orang lain terhadap kita. Nah, yang gue suka dari buku ini adalah biasanya kalau buku-buku tentang Alpha Girls, mereka lebih banyak menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan Alpha Girls. Padahal ada beberapa kelemahan menjadi Alpha Girls. Dan di sini yang gue suka adalah dipaparkan juga kelemahan dan kejelekan yang terjadi, yang kadang-kadang terjadi dan memicu Alpha Girls untuk bertindak negatif. Nah, di sini juga memberikan pembelajaran bahwa kita tidak boleh egois sebagai Alpha Girls. Walaupun sifat dasar Alpha Girls adalah selalu mendominasi, namun kita harus berusaha juga untuk melihat perspektif dari orang-orang lain. Ini juga ada wawancara eksklusif dengan Alanda Kariza dan Najwa Shihab. Dan menurut gue buku ini sangat-sangat recommended buat dibaca dan sangat-sangat memberikan insight baru dan enlightenment baru menurut gue. Jadi worth it banget untuk dibeli dan dibaca dan dijadikan pegangan pedoman hidup bagi seorang perempuan. Ini salah satu buku yang insightful banget dan worth it banget menurut gue, dan menurut gue kalian harus baca. Di sini juga bagus banget karena dari sisi berpenampilan, dari sisi berperilaku, cara kita berdandan, cara kita berbicara dan bergaul di lingkungan pertemanan dan lingkungan sosial benar-benar dibahas tuntas di buku ini. Jadi gue sarankan kalian juga bisa beli dan baca buku ini karena bukunya sangat-sangat insightful banget dan gue benar-benar recommended dan worth it banget untuk dibeli dan dibaca. Oke, jadi sekian dulu review buku dari gue, dan gue harap kalian bisa punya buku ini juga. Dan terima kasih buat yang udah nonton, and see you.